أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. رحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما من
متاع الحياة الدنيا وإن ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا له وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بينك وبين المشرقين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إذ أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين أفأنت الصم أو تهدي العمي ومن كان ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم وسلم وزد وبارك على رسول الله آله الطهار على رسول الله آله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Kita aturkan terima kasih banyak kepada Ustazina Ustaz Wahidin Wahid yang telah memandu kita, membimbing kita membaca Al-Quran surat Az-Zukhruf surat yang ke-43 ayat 31 sampai 40. Semoga Allah SWT senantiasa
menyayangi beliau, mengangkatnya dengan derajat yang setinggi-tingginya, dan nanti mempersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu-pintu mana saja. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga senantiasa berada dalam lindungannya, kesehatannya lahir dan batin selalu terjaga, dan juga diberikan kelapangan rizki dan diberkahi kehidupannya, usianya, dan keluarganya. Jemaah sekalian, surat Az-Zukhruf adalah surat yang ke-43. Az-Zukhruf sendiri artinya perhiasan emas. Turunnya di Mekah. Karena turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat yang akan kita bahas adalah 89 ayat. Terakhir pada petang kemarin kita sudah sampai di ayat 30. Ayat 30 ini berbicara tentang orang yang ketika datang kebenaran kepadanya, mereka menolaknya. Sementara di mana-mana di seluruh dunia manusia mencari kebenaran. Al-Quran memberikan penekanan pada dua hal, sering sekali kita temukan, yaitu kata kebenaran dan kata ilmu pengetahuan. Jadi dua hal yang selalu ditekankan dalam Al-Quran, yaitu kebenaran dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah satu alat yang ditemukan atau dilakukan oleh manusia setelah menggunakan akal pikirannya, yang tujuannya adalah kebenaran. Jadi penelitian ilmu pengetahuan, entah itu namanya sains, entah teknologi, pasti tujuannya mencari kebenaran. Tidak ada mencari kebatilan, selalu semuanya mencari kebenaran. Maka dibuatlah metodologi. Metodologi itu adalah sejalan dengan hukum-hukum yang bekerja pada akal manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahumul haqq. Mereka yang kemarin selalu berbicara mengikuti sesuatu sesuai dengan apa yang mereka temukan dari nenek moyang mereka, apabila datang kepadanya kebenaran, maka mereka mengatakan hada sihrun. Ini adalah sihir. Jadi kenapa dikatakan sihir? Bukan karena dia tidak benar, bukan karena yang disampaikan Nabi itu adalah batil, justru al-haq. Penyebabnya karena berbeda dengan apa yang sudah sering ditemukan sebagai kebiasaan dari nenek-nenek moyang mereka. Jadi jemaah sekalian, mengagungkan, mengkultuskan apa yang kita temukan dari orang-orang tua kita, generasi pendahulu kita, menjadi salah satu penghambat penting di dalam menemukan dan mengikuti kebenaran. Itulah sebabnya sedemikian beratnya mengikuti kebenaran, sampai ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa, warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Karena mereka ini melihat kebenaran sebagai sihir. Jadi mereka melihat kebenaran sebagai sihir hanya karena berbeda dengan apa yang mereka temukan dari orang-orang tua mereka, generasi-generasi pendahulu mereka. Jadi bukan karena kebenaran itu mengandung kebatilan. Kalau kebenaran mengandung kebatilan, ya bukan kebenaran. Penyebabnya adalah karena tidak sesuai dengan kebiasaan mereka yang ditemukan sejak turun-temurun dari orang tuanya. Wa inna bihi kafirun, mereka mengatakan kami terhadap kebenaran itu adalah ingkar, menolak. Sekarang ayat baru, ayat 31. Cuma sekali berbahagia, ini adalah, lihatlah sistem perbudakan dulu seperti ini. Ya, jadi majikan atau yang kemarin disebut dengan istilah orang-orang hidup mewah, mutrafin, itu adalah seperti ini dusun, karena waktu itu belum ada kendaraan, belum ada mobil atau kereta, maka kemudian dusun seperti ini. Ini mereka dibawa sambil tangannya diikat seperti ini. Nah, jadi cuma sekali inilah sistemnya pada saat itu. Dan yang memprovokasi masyarakat untuk melawan para nabi adalah yang di atas ini. Karena mereka yang diuntungkan oleh sistem yang salah. Mereka membangun piramida sosial di atas penderitaan orang lain. Dan supaya struktur hierarki sosial seperti ini tetap bertahan, ya mereka menentang kebenaran. Karena salah satu ciri kebenaran itu adalah egalitarianisme dan keadilan. Dan mereka tidak menginginkan itu. Ya. Maka jemaah sekalian, tokoh-tokoh seperti ini banyak pada saat itu. Nih. Seperti ini kita lihat. Kerjanya mereka hanya mencari
senjata saja. Berbicara tentang senjata ini termasuk paling canggih pada zamannya. Ini pedang seperti ini pada saat itu mirip dengan rudal sekarang. Jadi mereka hanya selalu berbicara tentang pedang karena mereka diuntungkan oleh peperangan. Atau seperti ini kita lihat. Ini adalah tokoh-tokoh yang diuntungkan pada zamannya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka mereka berkata ketika Nabi Muhammad datang kepada mereka menyampaikan tadi kebenaran, lalu kemudian mereka berkata, laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Kalau memang kebenaran itu adalah untuk seluruh manusia, datang dari Tuhan, lalu kenapa diturunkan Al-Quran ini? Kenapa tidak? Ini ada tidaknya. Kenapa tidak? Kenapa tidak diturunkan Al-Quran ini? Hadzal Quran. Jadi jelas sasaran protesnya adalah Al-Quran. Karena sudah disebutkan di sini Al-Quran. Jadi Al-Haq tadi itu adalah hadzal Quran. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada rajulin, orang laki-laki, tokoh, kita sebut saya tokoh, figur, min qaryataini azim, dari dua negeri yang besar, dari dua negeri yang berpengaruh, dua kota yang berpengaruh pada saat itu, yaitu Mekah dan Taif. Ya, kalau memang tujuannya Al-Quran adalah untuk seluruh manusia, kenapa hanya kepada Muhammad? Jadi yang mereka tolak itu adalah Muhammad, karena bagi mereka itu Muhammad itu belum lahir saja ayahnya sudah meninggal. Beberapa saat sudah lahir ibunya juga meninggal. Dipelihara kakeknya juga meninggal. Jadi bagi dia tidak pantas itu menjadi nabi di tengah-tengah mereka. Lalu mereka mengatakan kalau memang Al-Quran ini adalah kebenaran dan untuk seluruh manusia, kenapa tidak diturunkan kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh dari dua kota yang besar. Kita artikan dua kota yang besar, yaitu Mekah dan Taif. Jadi seperti juga kita biasa bertanya sekarang, kenapa di setiap wilayah ada nabi, ada rasul? Kenapa tidak di Mekah satu, lalu kemudian di Taif satu? Dan mereka maunya itu adalah bukan anak yatim yang belum punya track record dalam memimpin masyarakat. Maunya mereka adalah tokoh-tokoh yang sudah berpengaruh di antara dua kota besar di Mekah pada saat itu, di sekitarnya pada saat itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Allah mengatakan bahwa banyak orang berpikir bahwa agama datang itu adalah keduniaan belaka saja. Sehingga harusnya berbicara tentang agama, berbicara tentang keberhasilan dunia yang disimbolkan dengan emas dan perak. Bahwa memang nantinya jemaah sekalian, seandainya Tuhan mau itu mampu melakukan itu. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu karena pertama, tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk itu. Ini hanyalah alat untuk mencari kehidupan. Seperti pembahasan kita kemarin, dunia ini adalah tunggangan. Seperti kuda yang ditunggangi menuju kepada akhirat. Setiap orang harus berpikir bahwa dirinya sedang berjalan kembali kepada Tuhannya, kepada Khaliknya. Maka Allah firman, walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan. Seandainya tidak Allah akan menjadikan manusia ummatan wahidatan, umat yang satu. Di dalam kekafiran ini kita sebut kekafiran karena ada kata kafir senyat huruf. Jadi seandainya Allah tidak melihat bahwa kalau seandainya semua keinginan-keinginan mereka dipenuhi, maka keduniaan maksudnya, maka niscaya manusia akan menjadi satu di bawah panji-panji keduniaan, panji-panji materialisme. Jadi walaula an yakuna nas, seandainya bukan karena akan menjadikan manusia itu menjadi umat yang satu di dalam kekufuran, keingkaran, la ja'alna liman yakfuru birrahmani, maka Allah pasti akan menjadikan, la ja'alna, kami Allah akan menjadikan, liman, kepada orang-orang yang yakfuru, ingkar kepada Ar-Rahman, Tuhan Allah SWT. Dijadikan apa? Li buyutihim, rumah-rumah mereka,
sukufan, atapnya pun min fiddah, dari perak. Jadi artinya Allah sebetulnya kuasa memberikan setiap rumah, setiap orang yang disebut dengan rumah-rumah yang terbuat dari perak. Seandainya kekufuran itu adalah identik persis dengan keduniaan, maka tentu setiap orang yang kufur diberikan kepadanya rumah-rumah yang terbuat dari perak. Wa ma'arija, dan juga tangga-tangga alaiha yazharun yang mereka bisa gunakan untuk naik ke atas. Kata-kata ma'arij itu tangga yang tidak merepotkan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada juga tangga yang lain, namanya sulam. Sulam itu juga adalah tangga. Tangga seperti yang kita lewati di rumah kita biasa juga sulamun. Kalau ma'arij ini mirip dengan kata lift sekarang atau kayak eskalator, itu lebih gampang. Kata ma'arij ini juga adalah satu asal kata dari mi'raj. Mi'raj itu adalah tunggal, bentuk jamaknya ma'arij, yang disebut dengan tempat alat untuk naik. Namanya isim alat. Wa ma'arija 'alaiha yazharun. Jadi artinya seandainya kekufuran itu adalah identik juga dengan keduniaan, tentu seluruh orang-orang yang ingkar kepada Allah itu diberikan kepadanya rumah-rumah yang atapnya saja dari perak, tangga-tangganya yang enak untuk naik ke lantai-lantai berikutnya. Tetapi faktanya banyak juga orang ingkar, ya tidak punya kemampuan duniawi yang memadai. Bahwa banyak orang ingkar memiliki kemampuan keduniaan, ya, tetapi mayoritas mereka juga tidak memiliki itu. Hanya segelintir di antara mereka yang bisa memiliki itu. Apa sebabnya? Allah sudah mengatur sedemikian rupa bahwa yang namanya keduniaan itu bukan persoalan kafir atau mukmin, persoalan kerja keras. Jadi walaupun kita ingkar kepada Allah, kalau tidak bekerja keras ya tidak dapat dunia juga. Padahal yang namanya kafir ingkar adalah orientasinya hanya dunia. Walaupun orientasinya dunia, tapi kalau tidak bekerja keras, ya tetap juga tidak mendapatkan apa-apa. Allah mengatakan, tapi seandainya keingkaran itu identik dengan rumah yang mewah, maka bersatulah manusia ummatan wahidan untuk melakukan kekufuran. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa orang beriman tidak semuanya juga kaya raya. Orang kufur juga kita bisa lihat bahwa keimanan dan kekufuran ini bukan berkaitan dengan kaya raya, berkaitan dengan kerja keras. Lalu apa kaitannya iman dan kufur? Kaitan iman dan kufur adalah kaitan dengan relasi nisbah pengetahuan kita dengan zat yang maha tinggi. Apabila pengetahuan kita melampaui, dibawa ke atas, dimi'rajkan menuju kepada zat yang paling tinggi, maka menjadilah dia beriman. Tapi kalau pengetahuan itu hanya dihentikan pada wilayah materi dan dunia empirik saja, dunia indrawi, ya tetap pengetahuan bisa menyebabkan kekufuran. Karena pengetahuan bisa menjadi hijab. Ingat, ilmu bisa jadi hijab. Apabila ilmu itu hanya dihentikan pada wilayah empirik, namanya empirical. Wilayah indrawi, panca indera saja. Nah, jemaah sekalian sebagai kita lihat tidak sedikit rumah-rumah yang sampai perabotan-perabotannya terbuat daripada emas. Ya. Dan Allah mengatakan, wali buyutihim juga diberikan rumah-rumah mereka. Yang tadi itu atapnya, sekarang abwaban, pintu-pintunya. Wasururan, tempat-tempat tidurnya. Surur ini adalah bentuk jamak dari sarirun. Jadi kalau satu tempat tidur namanya sarir. Kalau banyak sururun. Di sini wasururan. Walibuyutihim abwaban wasururan. Juga akan diberikan kepada mereka rumah-rumah yang pintu-pintu dan tempat-tempat tidurnya terbuat dari perak tadi. Alaiha atau kamas alaiha yattaqiun. Di atas dipan-dipan mereka itu mereka tinggal bersantai-santai saja, yaitu yattaqiun, bersandar sambil merasakan kebahagiaan selama-lamanya kalau memang kekufuran itu adalah mendatangkan kebahagiaan duniawi. Wa zukhrufan, dan juga perhiasan-perhiasan dari emas. Nah, ini muncullah di sini kata zukhruf. Dari sinilah surat kita
namanya berasal, surat Az-Zukhruf. Jadi Az-Zukhruf itu merujuk kepada banyaknya manusia yang berpikir bahwa kebahagiaan dunia itu identik dengan banyaknya harta benda, identik dengan perhiasan-perhiasan yang mewah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, faktanya betapa banyak orang yang sudah ingkar kepada Tuhannya tidak mendapatkan itu juga. Ada orang beriman juga bisa mendapatkan juga. Karena tadi menyangkut masalah dunia ini bukan menyangkut masalah kafir atau mukmin, tapi ini menyangkut masalah kerja keras. Seorang nabi menjadi kaya karena sekaligus menjadi raja, seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi seorang nabi bisa juga sakit-sakitan, seperti Nabi Ayub. Jadi tidak harus berhenti pada suatu titik tertentu. Kenapa? Karena masalah ini adalah masalah hal yang biasa-biasa saja. Sakit sehat itu sesuatu yang biasa dalam kehidupan manusia. Kaya miskin sesuatu yang biasa dalam kehidupan manusia. Nah, jemaah sekalian berbahagia, yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah apakah jiwanya itu menghadap kepada Khalik-Nya. Kalau tidak menghadap kepada Khalik-Nya, berarti celakalah jiwa itu. Karena jiwa adalah diciptakan dengan sifat rindu kepada Khalik-Nya. Apabila kerinduan itu tidak diarahkan kepada Khalik-Nya, maka sifat rindu yang ada padanya mengarah kepada benda-benda tadinya. Apabila sifat rindu mengarah kepada benda-benda, maka jadilah nanti kekecewaan demi kekecewaan yang menimpanya. Karena jiwa itu sifatnya abadi, permanen, sedangkan dunia yang dilihatnya itu sifatnya relatif. Ketika yang permanen bergantung kepada yang relatif, maka pasti akan kecewa. Nah, karena jiwa kita ini adalah tidak terikat oleh ruang waktu, jiwa kita tidak terikat oleh materi, maka harusnya yang dipandang, yang dijadikan sebagai tujuan adalah Khalik-Nya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita, jiwa ini terutama, berasal dari Allah dan pasti rindu untuk kembali lagi kepada Allah. Ketika kerinduan itu tidak diarahkan kepada Allah, celakalah kita sebagai pemilik. Itulah sebabnya pada saat kita sholat, biasa sebelum sholat atau tadi awalnya membaca doa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku, wajah jiwaku. Yang rindu kepada siapa? Fataras samawati wal ardh. Kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Bukan langit dan bumi, tetapi kepada yang menciptakan langit dan bumi. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayati dunya. Tapi Allah mengatakan seandainya itu semuanya diberikan kepada tadi rumah-rumah yang atapnya dari perak, tangga-tangganya yang nyaman, kemudian pintu-pintu dan tempat-tempat tidurnya juga dari perak dan emas, zukhrufa. Tetapi Allah mengatakan seandainya pun itu semuanya diberikan kepadanya, maka setinggi-tingginya nilai yang diberikan, yang kita dapatkan dari perhiasan-perhiasan mewah itu, mewah menurut pandangan manusia adalah tidak lebih daripada mata'ul hayati dunia. Hanyalah kesenangan kehidupan dunia saja, bukan kebahagiaan. Kita sudah terangkan sebelumnya, kalau kebahagiaan dalam bahasa Arab itu adalah falahun. Sedangkan kalau kesenangan namanya mata'un. Jadi beda, kesenangan itu lebih kepada basyariah, biologis. Sedangkan kalau berkaitan dengan falah, kebahagiaan adalah berkaitan dengan jiwa. Jadi banyak orang menyalahartikan antara kesenangan dan kebahagiaan. Dua hal yang berbeda. Teknologi mendatangkan kesenangan, tapi belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Tempat tidur yang empuk mendatangkan kesenangan, tapi belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Kendaraan-kendaraan mendatangkan kesenangan, tapi belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jiwa manusia sebetulnya yang dirindukan adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu hanya muncul terjadi apabila kerinduan jiwa terpenuhi, yaitu rindunya kepada Khalik-Nya. Itulah sebabnya salat adalah mirajul mukminin. Pada saat salat dipanggil hayyalal falah, bukan hayyalal mata. Bukan hayyalal mata, bukan mari kepada kesenangan, tapi hayyala al falah,
Mari kita menuju kepada kebahagiaan. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Wal akhirah, sementara akhirat ini kan dunia tadi ini. Ini adalah dunia. Allah katakan sedangkan akhirat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa di sisi Tuhanmu. 'Inda rabbika lil muttaqin. Jadi di sisi Allah dipersiapkan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Bagaimana cara yang bertakwa? Salah satu cara bertakwa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti mana diwajibkannya pada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Lalu bagaimana tanda orang bertakwa? Tidak disebutkan di sini. Juga tidak disebutkan dalam surat Al-Baqarah 183. Mari kita lihat di sini. Jadi orang bertakwa itu bisa kita lihat dalam surat Ali Imran. Surat yang ketiga. Ayatnya 133, 134. Allah berfirman, wasari'u, bersegeralah kalian, ila, menuju kepada maghfiratin, ampunan. Salah satu fungsi bulan Ramadan adalah ampunan, syahrul maghfirah. Dari mana keampunan ini? Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Setelah mendapatkan ampunan, baru wajannatin, baru berhak mendapatkan surga. Yang surga itu arduhas samawati wal ardh. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat, dipersiapkan. Khusus lil muttaqin. Dipersiapkan khusus lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Sama tadi sini. Ini tadi lil muttaqin. Yang tadi katakan wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Berarti yang dimaksud apa? Ya surga. Karena di sini adalah surga itu jannatun, jatuh jannatin ardhus samawati wal ardh. Jannatin ardhus samawati wal ardh uiddat. Disediakan khusus lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa ini? Nah, di sini ada isi mausulnya. Isi mausul namanya adalah menjelaskan tentang kata benda di sini. Orang bertakwa itu siapa? Alladzina, yaitu orang-orang yang yunfiquna, menafkahkan, membelanjakan hartanya, fis-sarra'i, di jalan Allah maksudnya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, fis-sarra'i, dalam keadaan lapang, wadh-dharra, ataupun dalam keadaan sempit. Wal qaziminal ghaidha, dan menahan diri daripada amarahnya. Kita saksikan di pusat kota Jakarta, di sebuah negara yang penduduknya mayoritas Islam, berpenduduk 260 juta orang, tetapi di pusat kotanya, di depan gedung parlemennya, di bulan Ramadan, orang mengaku mengibarkan bendera agama, justru meluapkan amarahnya dengan menganiaya orang lain. Sedangkan ciri orang bertakwa, wal qaziminal ghaidh, menahan diri dari amarah, wal qaziminal ghaidh, wal afina 'anil nas, lalu memaafkan manusia. Coba, memaafkan manusia. Lihat ini Bapak sekalian, ciri orang bertakwa semuanya. Artinya memaafkan, salah tetapi dimaafkan. Jadi ulangi lagi, alladzina yunfiquna, mengorbankan. Jadi yunfiquna ini mengorbankan apa yang ada pada dirinya, fis-sarra'i, dalam keadaan lapang, wad-dharra'i, dalam keadaan sempit, wal qadhiminal ghaidh, ini pertama. Yang kedua, wal qadhiminal ghaidh, menahan diri daripada emosinya, amarahnya, wal afina 'anil nas, terhadap mereka yang bersalah justru dimaafkan. Bukan disyukuri orang yang digebukin rame-rame. Bayangkan. Anak muda rata-rata kepala dua menggebukin orang yang umurnya 60 tahun dan dianggap benar. Di bulan Ramadan digebukin orang ketika sedang berpuasa siang hari. Ya. Mengaku pelajar atau orang yang terpelajar tetapi menggebukin guru, dosen yang setiap hari memindahkan pengetahuannya kepada murid-muridnya, mahasiswanya. Kemanusiaan telah runtuh dengan menciptakan pembenar, justifikasi di bulan Ramadan. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Apalagi wallahu yuhibbul muhsinin, selalu berbuat baik, dan Allah menyukai, mencintai orang muhsin. Kalau tadi apa? Innallaha la yuhibbul farihin.
Allah tidak suka orang bangga-banggakan dirinya. Innallaha la yuhibbul mufsidin, membuat kerusakan di muka bumi. Mari kita bahas. Ya. Kalau di sini Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian berbahagia, ini adalah ciri apa? Ciri orang bertakwa. Maka di sini dikatakan wa zukhrufan wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayat. Tapi ingat, semua perhiasan-perhiasan itu adalah kesenangan dunia saja, kesenangan mata. Sementara di akhirat hanya dipersiapkan li untuk al-muttaqin, bertakwa. Yang kualifikasinya tadi kita sudah lihat dalam surat Ali Imran ayat 133 134. Nah, jemaah sekalian bahagia, apabila kita tidak terkomunikasikan dengan zat yang maha tinggi Allah, kita tidak bisa mengetahui hakikat segala sesuatu. Termasuk hakikat orang-orang. Kita hanya menghormati orang berdasarkan penampilannya. Kalau ada orang pakai jas, pakai dasi, parfumnya harum, mobilnya mewah, maka kita mengatakan pasti orang hebat. Tapi cuma sekalian berdasarkan ilustrasi ini, kalau kita tahu hakikatnya, terkadang sebetulnya di balik jaketnya, di balik bajunya yang diikat dengan dasi yang mahal itu, ternyata adalah wajahnya seperti ini. Wajahnya ternyata adalah syaitan. Kenapa? Karena Allah mengatakan syaitan itu adalah minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Wa man ya'shu an dzikri rahman. Dan siapa yang berpaling? Wa may ya'shu an dzikri rahman, dari mengingat Ar-Rahman. Kalau kita lihat urutannya dari atas, bagaimana caranya mengingat Ar-Rahman? Al-Quran. Kan di atas itu hadal Quran. Jadi siapa yang berpaling daripada Al-Quran karena mengingat Ar-Rahman melalui via Al-Quran, Allah katakan nuqayyid lahu syaitanan, maka kami biarkan baginya syaitan sebagai sahabatnya. Fahuwa lahu qarin, sehingga jadilah syaitan itu baginya sebagai sahabat qaribnya. Jadilah syaitan itu sebagai sahabat qaribnya. Qarin itu sahabat dekat. Lebih dekat daripada qarib. Qarin itu lebih dekat daripada qarib. Jadi wa may ya'shu an dzikra, siapa yang sudah mulai berjarak daripada Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka kami biarkan yang bersangkutan itu menjadikan dirinya bagian dari syaitan, dan syaitan itu baginya adalah sahabat teman yang setia. Jadi pintu masuknya tadi adalah dari dunia tadi. Kesenangan dunia, bukan kebahagiaan dunia. Makanya mas Kaisar bahagia, orang yang salat pun tidak luput daripada pengaruh syaitan. Sehingga terkadang kita lihat pakaiannya peci, bajunya baju koko, mengucapkan kata-kata Arab itu fasih, subhanallah, sedikit subhanallah, masya Allah. Begitulah semua terminologinya. Bahkan kalau mendengar orang sakit, safahullah, safahullah, dan sebagainya. Ya, mendengarkan orang ulang tahun, ya, semuanya dibahas dengan bahasa Arab. Ya, jadi Mas Kaisar bahagia tiba-tiba menjadi lebih Arab daripada orang Arab pada kata-kata tertentu. Ya, walaupun terkadang keliru penempatannya. Jadi Mas Kaisar bahagia. Apa sebabnya? Karena berhenti pada baju saja. Sementara dalam dirinya sekarinya adalah mungkin syaitan. Orangnya adalah syaitan. Salah satu penggebuk orang kemarin di gedung DPR, depan gedung DPR itu adalah guru ngaji. Ya, setamat SD belajar dari pesantren ke pesantren. Nah, Jemaah Kaisar bahagia. Jadi oleh sebab itulah Jemaah Kaisar bahagia, kita tidak bisa melihat agama dari sisi zohirnya saja. Orang sholat, kata Tuhan, ada yang fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Orang yang berpuasa, kata Nabi, banyak orang tidak berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kalau Al-Quran mengatakan fawailul lil musallin, kalau Nabi mengatakan kamin shaimin laisa lahu min siyamin ilal ju'i wal atash, betapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Atas kita bertanya, apa itu puasa? Apa itu salat? Untuk apa? Ternyata ada orang salat masuk neraka. Ini kata Al-Quran. Jawabannya sebetulnya cuma salat ataupun puasa adalah untuk mentransendensikan jiwa kita kepada zat yang paling tinggi.
Apabila transendensi itu gagal, maka salat ataupun puasa hanya berhenti pada zahir dan melahirkan kebanggaan, kesombongan bagi pemiliknya. Apa sebabnya? Salat menghadap ke kiblat, tetapi yang ada di dalam jiwanya adalah syaitan. Sehingga apa yang terjadi buktinya? Salat, tetapi juga rajinnya mengkafirkan dan membedakan orang lain sama dengan rajinnya mereka salat. Setiap yang berbeda pendapat dikafirkan, dimunafikkan, macam-macam. Padahal Al-Quran mengatakan janganlah memanggil dengan istilah-istilah yang fasik, yang buruk. Sebaik-baik panggilan adalah panggilan yang beriman. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Sesungguhnya syaitan itu humnya tadi kepada syaitan-syaitan ini, la yasuddunahum, sebetulnya tanpa mereka sadari menggelincirkan mereka dari jalan Allah, anis sabil. Jadi tanpa mereka sadar humnya adalah syaitan-syaitan tadi. Jadi humnya ini kita kasih merah. Jadi sungguhnya hum itu adalah mereka syaitan-syaitan tadi yang menjadi korinnya. Sesungguhnya syaitan-syaitan yang menjadi korinnya itu adalah tanpa mereka sadari la yasuddu, benar-benar, lamnya taukid, benar-benar menggelincirkan, mendeviasi, menghalang-halangi mereka anis sabil, dari jalan. Jalan apa artinya? Jalan transendensi, jalan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat, tetapi salatnya tidak mi'raj ila Allah. Harusnya kan salat itu adalah mi'raj ila Allah, karena as-salatu mi'rajul mu'minin. Tetapi salat tidak menjadi alat untuk mi'raj kepada Allah. Dalam Al-Quran dikatakan yura'un, hanya ingin dilihat saja. Dia sebagai ahli salat. Setelah mereka tergelincir dari jalan Allah, wa yahsabuna, lalu mereka menyangka. Bapak Ibu sekalian, kita baca ayat ini baik-baik. Surat Az-Zuruf ayat 37 ini catat. Karena kita bicarakan berkenaan dengan orang-orang yang kelihatannya berada di jalan Allah, tetapi sebetulnya mereka telah digelincirkan oleh syaitan. Wa yahsabuna, sementara mereka tetap menyangka annahum, sesungguhnya mereka itu muhtadun, dapat petunjuk. Mereka menganggap keberagamaannya itu dapat petunjuk. Tetapi sebetulnya mereka sudah kesurupan syaitan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita tahu orang itu benar-benar dapat petunjuk dan hanya merupakan ilusi dapat petunjuk? Bagaimana membedakan orang yang benar-benar dapat petunjuk dan orang yang merasa dapat petunjuk? Kan beda antara yang dapat petunjuk dan merasa dapat petunjuk. Orang yang merasa dapat petunjuk atau kita anggap dapat petunjuk karena amalan-amalannya secara zahir kelihatannya baik, cara membedakannya adalah kalau dari lisan dan perbuatannya tidak mengamankan orang lain, maka itu hanya ilusi petunjuk, bukan petunjuk. Itu ilusi petunjuk, halusinasi petunjuk. Kenapa? Karena syaitan mengatakan, Al-Quran mengatakan, syaitan itu adalah kerjanya menciptakan permusuhan di antara manusia. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Yang diinginkan syaitan dari kalian manusia adalah menciptakan permusuhan dan saling amarah satu sama lain. Yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Jadi apabila itu sudah terjadi, berarti syaitan. Syaitan itu menciptakan adu domba, menciptakan perseteruan, menciptakan bahkan ujungnya pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Jadi mereka menganggap mereka dapat petunjuk. Tapi sebetulnya apa? La yasuddunahum anis sabil. Mereka sudah jauh tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita Bapak Ibu sekalian tentu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti itu. Nah, juga sekitar bagi ini adalah ilustrasi saja. Nanti di akhirat baru mereka menyadari, oh ternyata temannya itu syaitan. Baru dia sadar ternyata temannya itu di dunia dulu ternyata yang kelihatannya baik, ternyata mencekik lehernya. Mencekik lehernya artinya mematikan rohaninya, mematikan jiwanya. Ini hanya ilustrasi saja.
Hilang suara Ustadz ya? Iya, Bu. Oh iya. Kirain saya. Nanti dia Hilang suara tadi. akhirat mereka tiba-tiba menyadari bahwa Maaf Ustadz Putri, suaranya terputus dan hilang. Warni Ustadz. Yuk keluar Ustadz. Hilang, suaranya hilang. Keluar kali Ustaz. Oh itu udah masuk lagi Ustadz. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi terpental ternyata ya. Kita masuk ke screen lagi. Nah, jadi jemaah sekalian kita lihat bahwa ya kita kembali tadi di sini tadi gambarnya tadi ya. Supaya jelas. Jadi ini adalah ilustrasi kalau kita nanti meninggal baru menyadari bahwa ternyata sahabat kita, teman kita, qarin itu ternyata adalah syaitan. Yang ternyata mencekik leher kita. Sehingga kita tidak bisa menemukan kebenaran. Setelah kita meninggal dunia baru tahu, oh ternyata sahabat kita itu adalah syaitan. Pada saat itu barulah yang bersangkutan ingin sekali seandainya antara dia dengan syaitan ini ada jarak yang begitu jauh sekali. Hatta iza ja'ana, sampai ketika orang itu datang kepada kami, orang yang digelincirkan oleh syaitan datang kepada kami. Maksudnya telah meninggal dunia. Maka di depan kami kata Allah, berkatalah dia, qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini. Duhai, alangkah bahagianya senangnya seandainya baini antara aku wa bainaka dan kamu. Kaknya di sini adalah setannya tadi. Jadi kita kasih merah ini. Sini adalah setannya tadi. Sedangkan ya-nya di sini adalah kita tadi yang terpengaruh oleh setan. Ya laita baini wa bainaka. Alangkah bahagianya seandainya dulu di dunia, seandainya sekarang antara aku dengan engkau, dan ada jarak yang jauh sekali. Dan dari kata bait. Bait itu jauh. Bu'dal masyriqaini, jarak yang jauh, sejauh antara dua timur. Timurnya manusia dan timurnya jin. Kalau dalam surat Ar-Rahman itu, ya masyriqaini wal maghribaini. Itu adalah dua timur dan dua barat. Timurnya manusia dan timurnya jin. Nah, cuma sebagai atau bisa juga diartikan di sini timur dan barat. Alangkah senangnya saya seandainya antara aku dengan kamu ada jarak yang begitu jauh seperti timur dan barat. Baru dia menyadari di sana jemaah sekalian. Di dunia berteman dengan baik. Baru dia menyadari fabe sal qarin, ternyata temannya itu adalah seburuk-buruk teman. Sejahat-jahat teman. Di dunia disebutnya sebagai teman, sesama pengajian, tetapi ternyata di akhirat menyadari bahwa temannya itu adalah seburuk-buruk teman. Lagi-lagi timbul pertanyaan, bagaimana kita tahu kalau teman kita itu adalah syaitan atau bukan? Nah, itu tadi. Kalau teman mengajarkan kita untuk dengan gampang mencaci, dengan gampang mencelah, dengan gampang mengkafirkan, dengan gampang menyesatkan orang yang berbeda dengan kita, maka itu adalah syaitan. Karena justru agama itu atau malaikat itu adalah membimbing manusia, memandu manusia kepada kebenaran. Kalau sesat orang tidak apa-apa, justru yang sesat dibenarkan. Bukan yang benar disesatkan. Bagaimana kalau dia kafir? Enggak apa-apa, karena agama datang untuk menginsafkan orang kafir. Bahkan orang musyrik pada zaman Nabi. Nabi dakwai supaya menjadi orang beriman. Bukan orang beriman dimusyrikkan. Bukan orang beriman dikafirkan. Jadi gampang untuk mengetahui siapa teman kita sesungguhnya. Apabila teman kita itu tadi menanamkan kebencian kepada pihak manapun, fabi'sal qarin. Itu adalah seburuk-buruk teman. Ini adalah contoh-contoh betapa kita lihat kalau dia jalan di jalan, pasti kita katakan orang hebat, jemaah sekalian. Ya, tetapi ternyata dia punya qarinnya setan. Ya, jadi sahabat dekatnya adalah setan. Walan yanfa'akumul yawma id zalamtum annakum fil adabi mushtarikun.
dan sekali-sekali. Lan di sini dalam pengertian sekali-sekali. Walan yanfa'akum, dan sekali-sekali tidak lagi bermanfaat bagi kalian semuanya al-yauma pada hari ini. Tidak bermanfaat apa? Pertemanannya dengan temannya tadi. Apa sebabnya? Karena di dunia zalamtum. Kalian telah menzalimi diri kalian. Jadi Tuhan tidak menerima alasan kita. Tuhan, maafkan saya. Ini di akhirat. Kalau di dunia, iya. Di akhirat, Tuhan, maafkan saya. Saya dulu di dunia salah sangka. Ternyata itu setan. Tidak. Karena siapa yang mengikuti setan, maka itu adalah kezaliman atas dirinya sendiri. Apa sebabnya? Karena Allah sudah berikan senjata pamungkas pada dirinya untuk mengenal mana setan, mana malaikat. Yaitu apa? Akal pikiran. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kamu tidak bisa baca Quran langsung, kalau kamu tidak bisa tidak bisa baca buku agama yang baik secara langsung, kata Nabi, iftah kalbakah, mintalah fatwa kepada kalbumu, mintalah fatwa kepada jiwamu yang paling dalam, mintalah fatwa kepada hati nuranimu. Jadi izzalam itu mari kita mari kita bayangkan, mau nggak kita digebukin orang ramai-ramai, atau anggaplah itu adalah orang tua kita. Suka nggak kalau orang tua kita digebukin orang ramai-ramai di tengah banyak orang? Hanya karena berbeda pendapat dengan kita. Mintalah fatwa kepada nuraninya. Ya. Haji Mas Kaisar bagi Allah mengatakan, tidak bermanfaat lagi penyesalan di akhirat. Zalamtum, karena kalian dulu di dunia menzalimi diri kalian sendiri. Annakum, bahwa sungguhnya kalian sekarang ini di akhirat, di yaumil akhirat, fil azab, di dalam azab, mustarikun, sama-sama. Jadi sama-sama masuk dalam neraka, sama-sama bagi saham di neraka. Mustarik itu adalah kerjasama, bersekutu. Ternyata mereka sama-sama punya saham untuk masuk ke dalam azab api neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti tadabbur kita dari awal sampai sekarang, menyaksikan dalam Al-Quran betapa banyaknya penyesalan teman kepada teman, penyesalan seseorang kepada yang diikutinya, itu berkali-kali. Penyesalan orang dhaif kepada orang yang mustakbirin, dan seterusnya. Artinya apa? Allah yang menekankan kepada kita bahwa yang namanya kebenaran harus lepas daripada ikatan-ikatan itu. Banyak orang tidak menemukan kebenaran karena terprovokasi oleh temannya. Banyak orang tidak menemukan kebenaran karena terkagum-kagum dengan retorika gurunya ataukah orang yang lebih senior daripadanya. Banyak orang yang tidak menemukan kebenaran karena percaya bahwa nenek moyang mereka, yang diajarkan nenek moyang mereka juga adalah satu kebenaran. Lupa kalau kebenaran itu adalah punya parameternya sendiri dan mandiri, independen dari apapun juga. Mas Kaisar bahagia kalau orang sudah seperti itu, sudah qarinnya adalah syaitan, maka jadilah dia budak. Jadi kalau sudah begitu, jadilah dia budak. Tiba-tiba tidak bisa mendengar. Kalau sudah budak, apa kata Allah? Apakah engkau Muhammad? Taknya di sini adalah Nabi Muhammad. Jadi jangankan kita, Nabi saja dikatakan. Muhammad, kalau ada orang sudah budak, tidak mau mendengar lagi, apakah engkau bisa membuat mendengar? Jadi Bapak bisa bayangkan, Nabi saja tidak bisa lagi membuat mendengar. Padahal Nabi itu selembut-lembutnya manusia, seindah-indahnya akhlak, seinsan-insannya manusia, seinsani-insaninya manusia. Itu adalah Nabi. Nabi adalah sesabar-sabarnya manusia. Nabi adalah searif-arifnya makhluk. Disebut dengan khairul anam, khairul bariyah. Nabi itu. Tetapi Nabi pun kata ayat ini, kamu tidak bisa membuat mendengar orang yang sudah memilih untuk tuli. Lihatlah misalnya Nabi Nuh dengan istrinya. Lihatlah Nabi Lut dengan istrinya. Lihatlah Nabi Muhammad kita dengan pamannya Abu Lahab. Tidak bisa lagi. Karena dia sendiri memilih untuk budak. Al-tahdil umya. Atau apakah kamu mampu memberikan petunjuk kepada orang yang buta? Ini buta. Kalau asum mendengar, kalau al-um buta. Atau waman kana fi dhalalin mubin. Atau mampukah kamu membuat mendengar, memberikan petunjuk
kepada orang yang sudah berada dalam kesesatan yang nyata. Fi dhalalin mubin. Sudah memilih berada dalam wilayah fi dhalalin mubin. Jadi Mas Kaisar, pertanyaannya, kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa bisa asum? Kenapa bisa al-om? Kenapa bisa fi dhalalin mubin? Al-Quran mengatakan dengan jelas dalam surat 8. Mari kita lihat surat 8 di sini. Surat 8 Al-Anfal ayatnya 22. Allah berfirman di surat 8 Al-Anfal ayatnya ini 22. Inna syarrad dawab. Bapak perhatikan baik-baik ini, kalau perlu catat, kalau nggak dicatat di screenshot ini ya. Cuma sengaja dibikin tulisannya besar biar Bapak bisa lihat baca, sehingga tidak bisa satu layar nih ya. Nah, ini bisa dipoto nih di screenshot. Inna syarrad dawab. Sungguhnya syar itu seburuk-buruknya ad-dawab, hewan melata binatang. Inda Allah, di sisi Allah. Jadi seburuk-buruknya hewan melata di sisi Allah ialah siapa? As-sum. Nah, tadi lihat asum yang tuli. Al-bukmu yang bisu. Apa asum? Tidak mau mendengar tadinya. Apa al-bukmu? Bukmu adalah tidak mau lagi berdiskusi. Pokoknya kalau dia kafir, kalau dia ahli bidah, kalau dia munafik, kalau dia golongan sana, kalau dia pokoknya itu pendukung sono, maka kita tidak perlu berkomunikasi lagi dengan dia. Maka jemaah sekalian berbahagia, menutup diri untuk berkomunikasi dengan manapun juga. Padahal Nabi datang untuk berkomunikasi dengan penyembah berhala di Mekah, dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah, dengan para penyembah api di Persia. Apakah Nabi memusuhi mereka? Tidak. Justru mendekati mereka, membangun hubungan silaturahim yang baik dengan mereka. Karena dengan cara seperti itu bisa terjalin hubungan komunikasi interaktif di antara mereka. Karena Nabi tahu persis, Al-Quran mengatakan, uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia semuanya itu ke dalam jalan Tuhanmu dengan pelajaran yang baik dan dengan cara sehikmah-hikmahnya, bukan dengan cara yang lain. Jadi sesungguhnya seburuk-buruk hewan adalah di sisi Allah orang, manusia yang tuli, yang bisu. Siapakah mereka itu? Alladzina. Yaitu orang-orang yang tidak yaqilun, menggunakan akalnya. Bapak lihat ini. Yaqilun. Alladzina, yaitu orang-orang yang ini ada la-nya. Jangan sampai hilang la-nya. Karena kalau hilang la-nya berarti alladzina yaqilun. Ini ada la-nya menentukan ini. Yaitu orang-orang yang tidak, ini harus tidaknya ditegaskan, yang tidak mempergunakan akal pikirannya. Mereka tidak menggunakan akal pikirannya, maka mereka sebetulnya berteman dengan syaitan. Parinya adalah syaitan, tetapi yasabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwa mereka itu dapat petunjuk. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, mudah-mudahan kita terhindar dari orang seperti ini, yaitu orang yang budak, orang yang bisuh, dan orang yang tidak menggunakan akal pikirannya. Dengan cara apa? Dengan harapan Al-Quran memberikan cahayanya ke dalam relung hati kita, di dalam pendengaran kita, penglihatan kita, dan akal pikiran kita, sehingga setiap pendengaran, penglihatan kita adalah sesungguhnya menggunakan pendengaran dan penglihatan Allah SWT, seperti Allah menyampaikan dalam sebuah diskusi, kalau hambaku mendekati aku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Kalau hambaku mendekati aku sehasta, aku akan mendekatinya sedepah. Kalau hambaku mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Sampai pada suatu saat, hambaku itu melihat dengan mataku, mendengar dengan kupingku, berbuat dengan perbuatanku. Sehingga pada saat itu, maramaita izramaita. Bukan lagi engkau Muhammad yang melempar pada saat engkau melempar. Walakin Allah rama. Tetapi Allah lah yang melempar. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran, Masya Allah. Barakallahu alaina.
mendengar paparan kajian kita subuh ini, Masya Allah luar biasa. Saya lebih menyoroti terhadap konsep yang sejak kemarin kita bicarakan tentang rasional objektif itu Ustaz ya. Dengan kasus yang lagi-lagi kita bicarakan berkali-kali adalah kasusnya Abang Ade Armando gitu yang dipersekusi. Ini bisa kita jadikan studi kasusnya ya, objektif rasional itu. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri Ustaz ya, bahwa khususnya kita di Indonesia ya, kasus-kasus persekusi atas nama apapun gitu kan, itu sering terjadi gitu. Dan lebih banyak kalau kita melihat data yang ada itu lebih banyak karena atas nama tanda kutip kebenaran agama gitu. Nah, ini sering dijadikan jargon oleh orang-orang itu, jadikan pembenaran, menjadikan halal untuk melakukan persekusi terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengan itu. Nah, ini fenomena ini buruk menurut saya Ustaz ya, kalau misalnya dibiarkan terus. Dan juga kita tidak bisa salahkan masyarakat-masyarakat kita yang paling bawah gitu, tanda kutip, yang tidak tersentuh dengan pendidikan-pendidikan seperti yang setiap hari kita lakukan ini, misalnya tadabbur, Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan untuk pendidikan yang mengasah kepada bagaimana akal sehat itu bisa tajam dan lain sebagainya gitu. Dan lebih lucunya lagi dan lebih parah lagi menurut saya, orang saudara-saudara kita, orang-orang yang dekat kita, bahkan sekelompok kita pun ikut dalam barisan gitu loh, orang-orang yang tidak mengutuk kasus yang kemarin terjadi di depan DPR yang terhormat itu. Ini yang artinya masyarakat kita masih jamak gitu, masih. Ya. Jadi mereka masuk di mana-mana. Bayangkan perguruan tinggi sebesar IPB misalnya bisa mendeklarasikan khilafah Islamnya. Bahkan beberapa tahun yang lalu di Senayan mereka bisa bikin kongres yang mendeklarasikan. Artinya apa? Ada memang ada sumbangsi stakeholder atau lingkungan di sekitarnya. Ini yang